Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sorry baru upload lagi karena beberapa hari ini cukup disibukkan dengan 1-2 hal. Oke, di episode 4 kali ini akhirnya pertarungan epic yang ditunggu-tunggu yakni Denji melawan Iblis Lintah akhirnya telah dimulai. Kemudian ada Aki Hayakawa yang akhirnya menunjukkan kekuatannya dan akan banyak poin penting yang nampaknya harus kita bahas. So untuk itu di konten kali ini akan kita breakdown episode 4 Chainsaw Man. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sebelum masuk ke breakdown, kita bahas dulu ringkasannya. Episode ini diawali dengan backstory Power saat masih menjadi Vian liar, yang dimana dia sering membantai hewan dulunya. Sampai suatu saat Power bertemu dengan Nyako, dan akhirnya merubah sudut pandang dari seorang Power. Kembali ke masa kini, saat ini Power dan Nyako telah diselamatkan oleh Denji. Namun di sisi lain, Denji diserang secara mendadak oleh Iblis Lintah, sampai akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Denji dengan darah yang tersisa sedikit, kini makin kesulitan. Akibatnya kekuatan Chainsaw tak bisa diaktifkan, dan kekuatan healing factor tak dapat berfungsi. Denji kemudian dihina impiannya. Setelah itu emosi Denji terbakar dan kini pertarungan epic melawan Iblis Lintah tak dapat dibendung lagi. Namun sayang sekali Denji ditusuk oleh lidah Iblis Lintah. Tapi nyaris saja Denji dimakan. Untungnya ada Aki yang datang menolong dengan monsummon Iblis Rubah yang langsung memakan kepala Iblis Lintah. Setelah itu Denji kemudian dirawat di rumah sakit dan saat ini tubuh Denji telah pulih sepenuhnya. Di momen yang sama juga Denji dan Aki akhirnya membuat kesepakatan. Singkat cerita, Aki kini datang ke Makima untuk melaporkan apa yang dua anggotanya sudah perbuat. Dan keesokan harinya, Aki dan Denji kedatangan tamu yang akan tinggal bersama. Yang siapa lagi kalau bukan Power. Di akhir, Power akhirnya mengabulkan keinginan Denji, yakni untuk memegang payudaranya. Dan episode 4 pun selesai. Kini kita masuk ke breakdownnya. Episode 4 ini mengadaptasi dari chapter 9 sampai chapter 11. Di awal episode kita disajikan masa lalu Power yang adalah seorang Vian liar, di mana Power seringkali membunuh hewan yang ditemuinya untuk dihisap darahnya. Hal ini Power lakukan karena sekali lagi dia adalah iblis darah yang diketahui memiliki basic kekuatan dari darah tentunya. Maka dari itu perilaku konsumsi darah lebih banyak dilakukan oleh Power ketimbang iblis lain. Nah, meskipun dulunya Power ini adalah predator puncak di hutan, Power ternyata bisa luluh pada saat dia menemukan suatu yang berbeda dari sensasi darah, yakni sebuah kehangatan, dan itu dia dapatkan dari Nyako atau kucingnya sendiri. Maka dari itu, setelah Nyako ditawan oleh Bad Devil, Power mati-matian untuk menolong Nyako. Kita kembali ke present day. Kini Power heran kok bisa Denji mau mati-matian untuk menyelamatkan mereka berdua. Ya tentu saja karena Denji punya kontrak dengan Power, yakni jika saja Denji menyelamatkan Nyako, maka Denji bakal diberi akses untuk memegang payudara. Buset coy, impian pria sejati. Kesenangan Denji untuk memegang payudara ternyata sangat singkat karena tiba-tiba tangan Denji dipenggal oleh iblis darah. Denji tentunya tak terima dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan Chainsaw Man. Tapi sayang sekali kekuatan itu tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena Denji sudah kekurangan darah. Sebab bagi iblis, darah adalah bahan bakar untuk mengaktifkan kekuatan iblis itu sendiri. Alhasil dengan kurangnya jumlah darah pada Denji, maka kekuatan Chainsaw dan super regenerasinya tak dapat berfungsi dengan baik. Tapi bukan berarti kekuatan Denji hilang sepenuhnya. Sebab kekuatan dari super strength dari Chainsaw Devil masih Denji miliki. Untuk itu saat ini Denji hanya bermodalkan gergaji mesin berukuran kecil di kepalanya dan juga kekuatan fisik super kuat yang Denji miliki. Lawan Denji juga tak kalah kuat sebab yang Denji lawan adalah Iblis Lintah. Sedikit penjelasan, Iblis Lintah ini adalah iblis yang eksis di Tokyo dalam universe Chainsaw Man. Dia juga diketahui memiliki hubungan asmara dengan iblis kelelawar atau Bad Devil, sehingga kemunculan Iblis Lintah di sini adalah konsekuensi dari kematian iblis kelelawar. Iblis Lintah ini juga pastinya terlahir dari rasa takut manusia terhadap Lintah. Dan ya banyak juga di sekitar kita yang takut sama Lintah, yang disebut juga dengan skoleciphobia. Sehingga tak heran Iblis Lintah di sini kekuatannya cukup hebat karena sekali lagi kekuatannya ditopang oleh eksistensinya yang ditakuti oleh manusia. Kembali ke pertarungan Denji, kini karena Denji yang tak memiliki cukup kekuatan, maka dari itu Denji memakai akalnya untuk mengalahkan Iblis Lintah. Nah, salah satu akal cerdik Denji di sini adalah dengan melilit kaki Iblis Lintah dengan usus iblis kelelawar, sebab bentuknya yang raksasa sehingga harus membuat Iblis Lintah harus tumbang terlebih dahulu, dan kemudian Denji bakal merobek tubuh Iblis Lintah. Scene ini menurut banyak fans terinspirasi dari scene yang terdapat di film Captain America Civil War, di mana Spider-Man sedang berusaha melilit Ant-Man yang tujuannya untuk membuat tumbang Ant-Man terlebih dahulu. Kita kemudian ke penghujung pertarungan Denji versus Iblis Lintah, di mana Denji akhirnya takluk oleh tusukan Iblis Lintah dan ya, Denji siap dimakan. Sedikit penjelasan, jadi dalam hal perilaku konsumtif, iblis di Chainsaw Man dapat melakukan aksi kanibalisme terhadap sesamanya. Hal ini dapat dilihat dari iblis kelelawar yang memakan Power, lalu Denji yang meminum darah iblis kelelawar, dan Iblis Lintah yang memakan tangan Denji. Serta Denji nanti akan memakan
Aduh, spoiler lagi. Ya untungnya Denji tak jadi dimakan sebab Aki langsung datang bersama iblis rubah yang dia kontrak. Iblis rubah ini disummon dengan satu cara, yakni Aki sebagai kontraktornya akan membuat bentuk tangan seperti kepala rubah atau kitsune, dan kemudian menyebutkan kata kunci yakni Kon. Setelah itu, kepala iblis rubah raksasa pun muncul di permukaan. Nah, tahukah kalian, iblis rubah dan teknik pemanggilannya ini, Tatsuki Fujimoto terinspirasi dari Kurama dan teknik Kuchiyose yang ada di Naruto. Sehingga pemanggilan iblis rubah di sini bagi penonton Naruto sudah sangat tak asing tentunya. Kemudian, Aki memboyong 3 orang pemburu iblis lainnya, yang mana si cewek dengan penutup mata ini adalah Himeno, lalu si cowok dengan luka di pipi adalah Arai, dan si cewek yang terlihat gugup ini adalah Kobeni. Spoiler alert, Kobeni adalah karakter paling panjang umur se-Chainsaw Man. Entah apa penyebabnya, tapi banyak yang berteori kalau dia ikutan kontrak juga bareng iblis Four Horsemen. Singkatnya, kita beralih ke rumah sakit di mana Denji sedang dirawat pasca pertarungan dengan 2 iblis sekaligus. Denji di sini sudah sembuh total akibat dari transfusi darah, sehingga kekuatan super regenerasinya berfungsi kembali dan menumbuhkan lagi anggota tubuh yang sempat terpotong. Di sini nih juga Aki menjelaskan ke Denji, walau bagaimanapun Aki membenci iblis, namun sebagai seorang iblis, mau bagaimanapun juga Aki harus menjalin kontrak dengan iblis. Tentunya kontrak dengan iblis tidak gratis. Maka dari itu, Aki membiarkan sebagian kulit di lengannya untuk dimakan oleh iblis rubah sebagai syarat kontrak. Jadi untuk kontrak terhadap iblis ini beragam bayarannya. Ada yang membayar pakai mata, ada yang membayar pakai tangan, ada yang membayar pakai impian seperti Denji misalnya, dan ada juga yang membayar pakai umur. Setelah dari rumah sakit, Aki kemudian menjelaskan kronologinya pada Makima selaku atasannya, di mana dengan penjelasan Aki ini sebenarnya menyelamatkan nyawa Power dari hukuman karena sudah melanggar aturan batasan seorang Vien. Maka dari itu, sebagai konsekuensinya nanti, Power akan disuruh tinggal oleh Makima di apartemen milik Aki. Dan ya, bertambah lagi kehebohan di apartemen Aki saat ini. Alasan dari Power yang disuruh tinggal oleh Makima di apartemen Aki sebenarnya adalah konspirasi dari Makima sendiri, di mana Makima sebagai mastermind berusaha membentuk keluarga bahagia yang terdiri dari Denji, Aki, dan Power, yang lagi-lagi tujuannya untuk kepentingan Makima sendiri. Ini Makima manipulatif banget anjir. Terakhir, Power akhirnya ingin mengabulkan keinginan Denji untuk memegang payudara, tapi yang satu ini tak perlu kita bahas sepertinya. Oke, jadi episode kali ini mantap banget. Pertarungan yang tak kalah epik akhirnya terjadi. Tentunya episode kali ini lebih mengeksplor bagaimana kelemahan dari Denji yang sebenarnya. So, itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.